terkait dengan keterangan Fathul Qorib yang mana tadi itu dijelaskan bahwa memandang farjinya suami atau farjinya istri itu hukumnya adalah makruh. Itu di beberapa kitab disebutkan bahwa dalil kemakruhan ini berangkat dari sebuah riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan ma ra'aitu minhu wala ra'a minni ay al-farj, yang artinya saya tidak pernah melihat kepada kemaluannya Gusti Kanjeng Nabi, begitu juga beliau Gusti Kanjeng Nabi tidak pernah melihat kepada farjinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa kitab menyebutkan bahwa dalil makruhnya adalah seperti demikian, ya, berangkat dari hadis itu. Namun kemudian oleh Syekh Al-Bujairami hadis tersebut dibantah dengan yang mana Syekh Al-Bujairami menyatakan qauluhu qalat Aisyah ila akhirih hadza laisa nassan fil karahati. Hadis tersebut riwayat dari Sayyidatuna Aisyah bukanlah sebuah nas atau dalil tentang hukum kemakruhan memandang farji masing-masing dari suami istri. Kenapa kok tidak bisa menjadi dalil? Alasannya lihtimali an yakuna nafyuha ar-ru'yata li syiddatil haya, karena adanya kemungkinan kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melihat kepada kemaluannya Sayyidatuna Aisyah, begitu juga sebaliknya, itu karena adanya kemungkinan beliau berdua memiliki sifat malu, memiliki rasa malu sehingga tidak sampai melihat kepada bagian tersebut. Ini karena ada ihtimal, ada kemungkinan ke arah sana, sehingga ilat hukum dari hadis tersebut masih belum ketemu secara konkret. Oleh karena itu, dari bantahannya Syekh Al-Bujairami di dalam kitab Tadhib yang ditulis oleh Syekh Mustafa Bugho, ya, beliau di situ berkaitan dengan kasus masalah ini, dalil kenapa kok dimakruhkan memandang kemaluan dari pasangan suami istri tadi itu adalah amal farj fayukrahun nadharu ilaihi min ghairi hajatin, maka hukumnya makruh melihat farjinya suami atau istrinya, ya, tanpa adanya hajat. Alasannya li'anna dzalika khilaful adab, itu dari sisi adab, artinya dari segi adab itu adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas. Oleh karena itu saya lanjutkan lagi kepada dalil yang lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Saya ambilkan keterangan yang ada di dalam kitab Faidul Qadir, tulisannya Syekh Al-Munawi. Beliau di situ menjelaskan suatu keterangan ketika adanya riwayat hadis yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyatakan innallaha ta'ala ja'alaha laka libasan wa ja'alaka laha libasan. Sebenarnya Allah Ta'ala itu menjadikan istri ini sebagai libas, sebagai pakaian untuk si suami. Begitu juga suami itu dijadikan pakaian untuk si istri. Lanjutan hadisnya, wa ahli yarawna aurati, dan istri-istriku itu juga melihat kepada auratku. Bahasanya menggunakan kata-kata auratku. Wa ana aradzalika minhum, dan saya juga melihat itu dari anggota tubuhnya istri-istri baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini teks hadisnya. Nah, keterangan dari Syekh Munawi yang penulisnya kitab Faidul Qadir, beliau menyatakan, nah, yakni zaujati, yang dimaksud dengan ahli di situ adalah zaujati, yaitu istri-istriku. Tahillu lahum minni wa yahillu li ru'yatuha. Melihat kepada auratku, maksudnya di situ adalah auratnya Kanjeng Nabi, itu halal untuk istri-istriku. Begitu juga saya, kata Kanjeng Nabi, juga halal melihat auratnya istri-istri beliau, ya. Fala yunafi qaula Aisyah radhiyallahu anha, maka hadis ini kehalalan melihat kepada auratnya pasangan itu tidak menafikan, tidak membantah, ya, terhadap dawuhnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau menyatakan ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Saya tidak pernah melihat kepada beliaunya, auratnya beliau, dan beliau juga tidak pernah melihat kepada auratku. Tidak menafikan. Karena memang hadis ini disepakati oleh banyak ulama bahwa hadisnya adalah hadis yang mungkar. Bahkan Imam Ibnu Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam hadis yang maudhu', walaupun kemudian dibantah oleh Al-Imam Ibnu Shalah bahwa hadis ini adalah derajatnya hadis yang hasan. Oleh karena itu, dari perselisihan sekian banyak ulama, maka jalur tengah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugho dalam kitab Tadhibnya, bahwa kemakruhan tersebut berangkat dari sisi adab. Berangkatnya dari sisi adab. Ini yang penting untuk kita pahami.